أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Merupakan ihsan Allah Ta'ala kepada kita semua karena Dia telah memberikan taufik kepada kita untuk menerima Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yang mana melalui beliau Allah Ta'ala telah menjanjikan kebangkitan Islam yang kedua kalinya. Sesuai dengan janji Allah Ta'ala dan nubuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam penghambaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Ta'ala untuk menghidupkan Islam kedua kalinya. Selanjutnya, dengan janji Allah Ta'ala dan nubuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sistem khilafat telah berdiri di dalam jemaat yang beliau dirikan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemenuhan janji Allah Ta'ala dan nubuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap tahun kita merayakan Hari Khilafat pada tanggal 27 Mei. Di tempat manapun Jemaat Ahmadiyah berada. Pada tanggal 26 Mei, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam wafat. Dan pada tanggal 27 Mei, sesuai dengan janji Allah Ta'ala, terpilihlah Hazrat Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu ta'ala anhu sebagai Khalifatul Masih yang pertama. Beliau mengambil baiat untuk meneruskan misi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah kewafatan Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala anhu, jemaat kembali berkumpul di bawah tangan Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan meskipun ada beberapa penentangan dari dalam jemaat dan segala bentuk keadaan yang tidak menguntungkan, kita menyaksikan pemandangan pertolongan dan dukungan Allah Ta'ala. Kekhilafatan beliau berlangsung selama kurang lebih 52 tahun, di mana kita menyaksikan pemandangan karunia-karunia yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Setelah kewafatan Hazrat Khalifatul Masih Sani, masa kekhalifahan yang ketiga pun dimulai. Dan pada masa ini kita menyaksikan bagaimana kemajuan jemaat. Para penentang melakukan upaya yang besar untuk menghancurkan jemaat. Namun yang kita saksikan hanyalah pemandangan kemajuan di dalam jemaat. Kemudian setelah kewafatan Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah, Allah Ta'ala sekali lagi memperlihatkan kodratnya. Dan dimulailah masa Khalifatul Masih Rabi, di mana para penentang sekali lagi berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan jemaat. Namun mereka senantiasa menemui kegagalan. Hazrat Khalifatul Masih Rabi harus berhijrah dari Pakistan. Beliau lantas mendirikan markas jemaat di Inggris. Dan dunia menyaksikan bagaimana kemajuan jemaat yang terus pesat. Mereka yang ingin menghentikan kemajuan jemaat menjadi sedemikian rupa gelisah melihat kemajuan jemaat ini. Kemudian setelah kewafatan Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah, Allah Ta'ala sekali lagi mewujudkan pemenuhan janji sucinya dengan terpilihnya khalifah yang kelima. Terlepas
dari banyaknya kekurangan yang saya miliki, Allah Ta'ala memberikan pertolongan dan dukungan yang luar biasa kepada saya, sehingga jemaat ini terus mengalami kemajuan yang lebih jauh lagi. Jemaat Ahmadiyah tersebar di puluhan negara baru. Allah Ta'ala telah membimbing umat manusia di ratusan kota dan wilayah dengan menunjukkan pertolongan dan dukungannya kepada khilafat dan menanamkan gejolak semangat ke dalam hati orang-orang untuk menjalin ikatan dengan khilafat, dan dengan demikian menyediakan sarana untuk membangun jemaat hamba-hamba yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala senantiasa menunjukkan tanda-tanda yang seperti ini. Tanda-tanda yang menakjubkan akan jalinan para Ahmadi dengan khilafat dan keberhasilan jemaat memang pasti terjadi, karena ini adalah janji yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala dan dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Allah Ta'ala tidaklah akan melupakan janji-janjinya, dan Dia juga tidak akan mengingkari janji-janjinya. Dan bahkan tidak sedikit pun akan gagal dalam memenuhi nubuatan Rasulullah SAW yang paling dicintainya. Rasulullah SAW menubuatkan bahwa kenabian akan tetap tegak di antara kalian semua selama Allah Ta'ala menghendaki, yaitu pada zaman Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda bahwa Tuhan kemudian akan mengangkatnya dan akan melanjutkannya dengan khilafat ala minhajin nubuwah, yaitu khilafat yang mengikuti jejak kenabian. Setelah itu Allah Ta'ala akan mengangkat karunia ini selama Dia menghendaki. Kemudian sesuai dengan ketetapannya akan ada kerajaan yang zalim dan manusia akan sedih dan gelisah. Setelah itu muncul kerajaan yang penuh kebengkokan, dan ini akan terus terjadi hingga gejolak rahmat Allah Ta'ala tergerak, dan Dia akan mengakhiri masa penuh kezaliman ini. Setelah itu akan berdiri khilafat ala minhajin nubuwah. Dan setelah menyebutkan ini, Rasulullah SAW pun terdiam. Oleh karena itu, kita beruntung bisa menyaksikan penggenapan nubuatan ini. Kita mengetahui bahwa setelah kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam, bahkan apa yang mereka sebut sebagai khilafat yang masih ada di kalangan umat Islam pun berakhir. Yang tersisa hanyalah pemerintahan orang-orang Muslim, yang meskipun mereka adalah pemerintahan yang aniaya, mereka tidak akan mampu menyelamatkan diri dari cengkeraman Allah Ta'ala. Terkadang Allah Ta'ala memberikan kelonggaran, namun pada akhirnya Allah Ta'ala akan mencengkeram mereka yang melakukan tindakan aniaya. Alhasil sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa sesuai dengan khilafat ala minhajin nubuwah, yaitu khilafat yang mengikuti jejak kenabian, Allah Ta'ala mengutus Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam penghambaan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa setelah beliau, lembaga khilafat akan tetap berdiri sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa beliau adalah khatamul khulafa, dan sekarang siapapun setelah beliau yang akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala hanya bisa datang sebagai pengikut beliau. Oleh karena itu, betapapun besarnya upaya duniawi yang dilakukan oleh seseorang, mereka tidak akan pernah dapat menegakkan khilafat tanpa menautkan diri pada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ketika waktu wafatnya Hazrat Masih Maud alaihissalam semakin dekat, beliau bersabda tentang berdirinya khilafat sebagai berikut. Alhasil, dia memperlihatkan dua macam kodrat atau kekuasaan. Pertama, dia memperlihatkan tangan kekuasaannya melalui tangan para nabinya. Kedua, pada masa sepeninggal Nabi, yaitu pada saat kesukaran-kesukaran dan permasalahan muncul, sementara para penentang merasa diri mereka lebih kuat dan menyangka bahwa segala sesuatu sudah kacau balau, dan mereka yakin bahwa sekarang jemaat ini akan lenyap, dan para anggota jemaat pun menjadi ragu-ragu dan bingung. Mereka putus harapan, bahkan beberapa orang yang malang di antara mereka memilih jalan keluar. Maka dalam keadaan seperti ini, Allah Ta'ala untuk kedua kalinya menunjukkan kodratnya yang amat kuat, dan jemaat yang hampir roboh ini ditopangnya kembali. Maka orang-orang yang bersabar sampai akhir
mereka akan menyaksikan mukjizat Allah Ta'ala ini. Seperti inilah yang pernah terjadi di zaman Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika kewafatan Rasulullah SAW dianggap belum waktunya, dan banyak orang-orang di pedalaman yang tidak tahu apa-apa menjadi murtad, para sahabat Rasulullah SAW karena terlampau didera oleh kesedihan, hampir-hampir seperti gila karenanya. Pada saat itulah Allah Ta'ala mengangkat Hazrat Abu Bakar Siddiq untuk memperlihatkan kodratnya kedua kali, dan jemaat Islam yang hampir-hampir akan tumbang itu ditopangnya kembali dan menggenapi janji yang tertuang dalam ayat walayumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum walayubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Artinya setelah kecemasan dan ketakutan kami akan menegakkan mereka kembali. Kemudian bersabda, oleh sebab itu wahai saudara-saudara, karena sejak dahulu begitulah sunnatullah, bahwa Allah Ta'ala menunjukkan dua kudratnya supaya diperlihatkannya bagaimana cara menghapuskan dua kegirangan semu dari musuh. Maka sekarang tidak mungkin Allah Ta'ala akan meninggalkan sunnahnya yang tidak berubah-ubah itu. Maka janganlah kamu bersedih hati karena uraianku yang aku terangkan di hadapanmu ini. Jangan hendaknya hatimu bersedih, karena bagimu perlu pula melihat kudrat yang kedua. Kedatangannya kepadamu membawa kebaikan bagimu, karena ia selamanya akan tinggal bersamamu, dan sampai hari kiamat silsilahnya tidak akan berakhir. Kudrat yang kedua ini tidak akan dapat datang sebelum aku pergi. Di sini saya sampaikan bahwa saya juga menyimpulkan dari sini bahwa ini adalah sebuah jawaban bagi mereka yang terlibat dalam perdebatan tentang usia Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau tidak menghitung dan menyatakan berapa tahun sisa hidup beliau. Sebaliknya, beliau menyinggung kewafatan beliau dan tidak mementingkan usia beliau, tetapi lebih pada mementingkan bagaimana pemenuhan tugas beliau. Beliau bersabda, akan tetapi ketika aku pergi, maka Tuhan akan mengirimkan kodrat yang kedua itu kepadamu, yang akan tinggal bersamamu selama-lamanya, sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam Barahin Ahmadiyah. Dan janji itu bukan untuk aku, melainkan untuk kalian. Seperti firman Allah Ta'ala, aku akan menjadikan jemaat ini, yakni pengikut-pengikut engkau, unggul di atas golongan-golongan lain sampai hari kiamat. Oleh karena itu, tidaklah dapat dihindari bahwa kalian akan menyaksikan hari perpisahan denganku, sehingga sesudah itu barulah datang hari yang menjadikan hari perjanjian yang kekal. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha menepati janji, setia dan benar. Dia akan memperlihatkan kepadamu segala apa yang sudah Dia janjikan, meskipun masa ini adalah masa akhir dunia, serta banyak bala bencana yang masih akan terjadi. Namun demikian dunia ini akan tetap ada, hingga segala hal yang telah dikabarkan oleh Tuhan ini terjadi semuanya. Oleh karena itu, di antara janji-janji yang diberikan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, ada yang telah terpenuhi, dan ada pula yang akan terpenuhi di masa yang akan datang, dan kita akan terus menyaksikan pemenuhannya. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan di awal, setelah wafatnya Hazrat Masih Maud alaihissalam, sesuai dengan janji Allah Ta'ala, masa khalifah yang pertama pun dimulai, dan jemaat semakin maju. Kemudian datanglah masa khalifah yang kedua, dan jemaat semakin berkembang pesat, dan menjadi mapan di banyak negara di dunia. Setelah itu datanglah masa khalifah yang ketiga, di mana kemajuan lebih lanjut dicapai. Kemudian tibalah masa khalifah keempat, dan terbukalah jalan-jalan kemajuan yang baru. Sekarang adalah masa khalifah yang kelima, dan jemaat terus maju ke tingkatan yang lebih baru. Terlepas dari upaya yang penuh dari para penentang, jemaat semakin menapaki kemajuan. Kenyataannya, seperti yang selalu terjadi, Allah Ta'ala sendirilah yang membimbing hati orang-orang yang berada di negeri-negeri yang jauh, yang bahkan belum pernah melihat seorang khalifah pun, lalu menggiring mereka ke bawah panji khilafat, baik itu muslim maupun non-muslim. Ada ratusan bahkan ribuan orang seperti itu yang hatinya dibukakan oleh Allah Ta'ala. Lebih jauh lagi, dalam memenuhi janji kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, Allah Ta'ala memberikan dukungan dan pertolongannya kepada jemaat setiap harinya. Saya akan menyajikan beberapa peristiwa yang menyoroti bagaimana dukungan Allah Ta'ala terhadap khilafat Ahmadiyah dan bagaimana pemenuhan janji-janjinya yang kita saksikan. Allah Ta'ala telah berjanji untuk menegakkan dan melestarikan khilafat. Adapun tentang bagaimana Allah Ta'ala menanamkan dan menegakkan khilafat ke dalam hati orang-orang, sehubungan dengan hal ini, seorang mu'alim di Burkina Faso, sebuah negara di Afrika, menulis, saat pertama kali MTA dipasang dan orang-orang melihat khalifah mereka di layar kaca, mata mereka berlinang air mata karena bahagia dan wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. Setelah beberapa hari,
Beberapa orang dari mereka datang ke rumah misi dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada MTA dengan mengatakan bahwa meskipun kami tidak dapat melakukan perjalanan untuk bertemu Hazrat Khalifatul Masih, namun dengan melihat Khalifatul Masih di MTA, ini menyejukkan mata kami dan menenangkan hati kami. Ini sudah menjadi kebiasaan kami sehari-hari untuk terus bertemu dengan khalifah kami melalui MTA. Jadi demikianlah Allah Ta'ala mengobarkan kecintaan kepada khilafat di hati orang-orang yang belum pernah bertemu dengan khalifah sekalipun. Kemudian, dalam menggambarkan bagaimana Allah Ta'ala membimbing umat manusia melalui khilafat Ahmadiyah, Tuan Amir Sahib Gambia menulis, seorang pria bernama Samba Sahib secara kebetulan melihat Khalifatul Masih menyampaikan beberapa pidato di MTA. Mendengar hal ini, ia berkata, tidak ada keraguan bahwa sosok ini ada di bawah pertolongan Allah Ta'ala. Maka Samba Sahib pun baiat bersama seluruh keluarganya yang berjumlah 14 orang. Sebelumnya, bisnisnya tengah mengalami penurunan, tetapi segera bangkit kembali. Beliau menjelaskan bahwa semua ini adalah berkat Ahmadiyah. Tidak ada keraguan, tulisnya, bahwa Ahmadiyah bagaikan cahaya cemerlang yang melawan kegelapan. Jadi mereka menyaksikan bagaimana keberkatan khilafat dan masuk ke dalam jemaat. Kemudian, Sekretaris Tablik Jemaat Jerman menulis, saya sudah memberi contoh dari Afrika, sekarang ada salah satu orang Arab di Jerman. Ia datang ke stol tablik di Jerman dan membawa pulang Al-Quran dan memberikan nomor kontaknya kepada jemaat untuk tetap dapat dihubungi. Tahun lalu, pria ini diundang menghadiri jalsah salanah di Jerman. Karena ujian yang tengah ia tempuh, jadi kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Karena sedang menghadapi ujian, pria tersebut tidak dapat menghadiri jalsah, namun mengirim kakak laki-lakinya untuk menggantikannya. Kakaknya menuturkan, setelah mendengar pidato saya di jalsah, ia menyatakan bahwa sosok ini sungguh merupakan sosok yang mendapat pertolongan khusus dari Allah Ta'ala. Jadi, Allah Ta'ala lah yang menempatkan kebenaran khilafat di dalam hatinya. Kemudian, pria tersebut pun mengisi formulir baiat malam itu juga dan bergabung ke dalam jemaat. Jadi, hanya Allah Ta'ala lah yang dapat menanamkan perasaan seperti itu di dalam hati manusia. Dan dia melakukan ini sesuai dengan janji-janjinya. Kemudian teman Arab lainnya yang saya sebutkan, meskipun temannya tidak baiat pada malam itu juga, ia terus bertanya tentang jemaat. Ia juga ikut serta dalam mulakat orang-orang Arab dengan saya. Dalam mulakat ini, beliau ingin mengajukan pertanyaan tentang konsep pengkafiran, namun ada orang lain yang menanyakan pertanyaannya terlebih dahulu. Setelah mendengar jawaban saya, hatinya pun menjadi tentram, dan ia pun mengisi formulir baiat. Kemudian, Tuan Amir Gambia menulis tentang bagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan jiwa-jiwa yang suci dan memasukkan mereka ke dalam jemaat dan memenuhi janji mengenai dukungan Allah Ta'ala kepada khilafat. Beliau berkata, ada sebuah tempat bernama Kirgaur. Ketika jemaat didirikan di sana, seorang pria bernama Al-Haj Faiz Sahib sangat menentang jemaat. Ia bahkan tidak mau menyentuh buku-buku jemaat. Namun para da'i ilallah kita tidak putus harapan, dan secara terus-menerus mereka bertablik kepadanya. Suatu hari diadakan acara tarbiyat untuk para Ahmadi baru di desa tersebut. Para da'i kita dapat meyakinkannya bahwa meskipun ia tidak ingin membaca buku apapun, ia setidaknya datang sekali saja ke rumah misi dan ikut serta dalam program tersebut. Para da'i mengatakan bahwa mereka tidak akan bertablik kepadanya sama sekali, dan mereka juga tidak akan berbicara kepadanya tentang hal itu sama sekali. Oleh karena itu, ketika pria ini datang ke rumah misi, ia berkata, saya tidak ingin ikut serta dalam kelas Anda. Saya hanya bisa duduk di ruang televisi ini dan menonton televisi. Jadi mereka mendudukkannya di ruangan ini dan menayangkan MTA di televisi. Setelah meninggalkannya di sana, orang-orang lainnya pergi ke masjid untuk menghadiri acara tersebut. Alhasil, selama itu ia mendengarkan khutbah Jumat saya di MTA. Ketika mereka kembali melakukan pembicaraan setelah kelas selesai,
Ia mulai berkata, sosok ini bukanlah seorang pembohong. Artinya khilafat ini adalah khilafat yang sejati. Kini tidaklah mungkin bagiku untuk berpaling dari hal ini. Maka beliau pun baiat bersama 10 orang keluarganya dan bergabung ke dalam jemaat. Jadi mungkinkah ini adalah hasil usaha manusia? Sesungguhnya Allah Ta'ala sendirilah yang menggenapi janji-janjinya. Ada lagi peristiwa tentang bagaimana meningkatnya hubungan erat dengan khilafat dan tentang terpenuhinya janji Allah Ta'ala. Di sebuah tempat di kota bernama Wandere di Kamerun, ada 8 keluarga yang baiat dan masuk ke dalam jemaat. Para mubai'in baru mengatakan, MTA telah selamanya mengubah kehidupan anak-anak kami, dan pengetahuan agama mereka pun meningkat. Ada seorang pemuda di antara mereka yang bernama Abdul Rahman, yang sedang menempuh ujian O-Level. Ia rajin mendengarkan khutbah saya dan sangat menjunjung tinggi khutbah. Setiap hari Jumat, ia berkata kepada guru di sekolahnya, saya harus pulang untuk mendengarkan khutbah Jumat. Saya sanggup tidak sekolah, tapi saya tidak dapat meninggalkan khutbah Jumat. Inilah derajat keimanannya. Ayahnya mengatakan bahwa setiap hari Jumat, ia biasa datang untuk mendengarkan khutbah Jumat. Abdurrahman sendiri mengatakan, dengan mendengarkan khutbah Jumat, keimanan dan ilmu saya bertambah. Keburukan apapun yang dahulu saya lakukan, semuanya telah saya tinggalkan. Jadi inilah orang-orang yang menepati janjinya untuk membangun hubungan dengan khilafat. Pasti akan tiba saatnya mereka akan maju dan mencapai puncak, karena mereka adalah orang-orang yang ingin menjadi bagian dalam pemenuhan janji ini. Lalu terkait janji menghubungkan khilafat Hazrat Masih Maud alaihissalam melalui bimbingan Allah Ta'ala, ada satu peristiwa lagi. Ada banyak upaya tablik yang dilakukan di suatu tempat di Burkina Faso, namun tidak kunjung berhasil. Ketika mubalik lokal sahib hendak berangkat, beliau berkata kepada mereka yang ditabligi, jika Anda datang ke kota, maka datang jugalah ke rumah saya. Jadi setelah beberapa hari, salah seorang dari mereka bernama Baun Sahib datang ke rumah misi, lalu kami menayangkan MTA. Setelah beberapa saat, ketika ia melihat saya di MTA, ia berkata, saya pernah melihat sosok ini sebelumnya di dalam mimpi saya. Oleh karena itu, pada saat itu juga beliau masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah tanpa meminta satu dalil pun. Ketika kembali dan menceritakannya kepada orang-orang di desanya, banyak yang juga kemudian menerima Ahmadiyah. Sekarang dengan karunia Allah, terdapat jemaat yang kuat dan berdiri di desa itu. Kemudian tentang wujud dukungan Allah Ta'ala lainnya, yaitu bagaimana Allah Ta'ala menanamkan hubungan dengan khilafat di dalam hati manusia dan membuka hati mereka terhadap ajaran Islam yang hakiki. Dalam hal ini, Sultan Sahib dari Kyrgyzstan, ini negara yang sangat berbeda, ia mengatakan, putra dan istri saya telah menerima Ahmadiyah sebelumnya. Pada tahun 2017, saya pergi ke rumah misi jemaat setiap hari Jumat. Saat saya dan istri berkendara sekitar 12 km menuju rumah misi jemaat untuk sholat Jumat, kami selalu mendengarkan tayangan ulang khutbah Jumat yang selalu disampaikan oleh khalifah pada saat ini. Beliau berkata, setiap kali saya mendengarkan khutbah ini, keyakinan saya semakin kuat. Oleh karena itu tahun ini, yaitu pada tanggal 2 Mei, ini di tahun 2022, di akhir bulan Ramadan yang penuh berkat, pada hari Idul Fitri, saya melakukan baiat. Saya sudah ingin melakukannya sebelumnya, tapi entah bagaimana hal ini tertunda. Kemudian berkata, saya telah menulis ini secara singkat, tetapi semua yang terjadi di dalam diri saya tidak dapat diungkapkan, yaitu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam setiap solat saya berdoa kepada Allah agar ilmu keislaman saya bertambah. Setiap solat Jumat yang saya ikuti selalu membuka jalan baru bagi saya dalam berbagai hal. Di negara lain, yaitu di Guinea Bissau, bagaimana Allah Ta'ala membuka hati manusia melalui khilafat. Ada peristiwa dari Usman Balde Sahib, seorang mubai baru dan tinggal di suatu daerah di Guinea Bissau. Ketika ia mengetahui bahwa banyak kerabatnya yang sudah menerima Ahmadiyah, ia mengumpulkan beberapa ulama dan pergi ke daerah mereka. Ia mengumpulkan beberapa ulama penentang dan pergi ke sana untuk menentang jemaat. Mubalik lokal kita di sana mengatakan, Anda pasti ingin melancarkan permusuhan.
Namun sebelum itu Anda harus terlebih dahulu mendengarkan pesan kami satu kali saja. Setidaknya masyarakat di sana mempunyai tata krama bahwa meskipun mereka akan menentang, mereka siap mendengarkan terlebih dahulu pesan seseorang. Mereka tidak menunjukkan sifat keras seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang di Pakistan. Namun Maulwi tersebut menolaknya karena hal tersebut memang merupakan sifat ulama penentang, sehingga ia pun menolaknya. Namun Usman Sahib menerima undangan ini dan melanjutkan untuk mendengarkan pesan jemaat. Disampaikanlah tentang kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kebetulan pada hari itu adalah hari Jumat dan khutbah saya ditayangkan langsung di MTA. Beliau diberitahu bahwa semua Ahmadi mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khalifah, dan jika memiliki waktu tentu sebaiknya mendengarkan khutbah juga. Atas hal ini beliau mengatakan hanya akan mendengarkan khutbah sebentar. Namun ketika mulai mendengarkan khutbah, beliau lupa akan waktu dan mendengarkan keseluruhan khutbah dengan penuh perhatian. Setelah khutbah kemudian berkata, Jemaat Ahmadiyah tidak bisa menjadi kafir seperti yang saya dengar, karena khalifah Anda sedang memaparkan sejarah para sahabat Nabi SAW. Jadi kadang-kadang beberapa orang Ahmadi mempertanyakan mengapa kita perlu menceritakan sejarah Islam. Jadi hal ini telah menjadi sarana tabligh kepada umat Islam lainnya, dan itulah pentingnya hal ini. Dan ini juga menambah pengetahuan kita dalam hal-hal yang bahkan banyak yang tidak mengetahuinya. Beliau bersabda, jemaat yang kafir tidak akan pernah bisa menyajikan sejarah para sahabat Rasulullah. Setelah itu, ia pun berhenti menentang jemaat, dan bersama seluruh keluarganya baiat menerima jemaat. Kini dengan karunia Allah Ta'ala, ia menyebarkan tabligh jemaat di wilayahnya dan kini telah menjadi pengurus jemaat. Lalu ada lagi peristiwa tentang seorang non-Ahmadi yang dibimbing melalui suara khilafat. Seorang mubalik lokal dari Kongo Kinshasa berkata, gerakan penentangan telah dimulai di salah satu wilayah di sini, di mana beberapa orang non-Ahmadi mulai melancarkan rencana permusuhan mereka. Kemudian setelah 3 bulan, suatu hari, salah satu penentang yaitu Usman Sahib menghubungi rumah misi dan menyatakan bahwa ia ingin bergabung ke dalam jemaat bersama seluruh keluarganya. Ketika ditanya alasannya, ia berkata, suatu hari istri saya sedang menonton saluran TV satelit dan kebetulan menemukan saluran Anda yaitu MTA. Karena istri saya tahu bahwa saya berada di garis depan dalam menentang Ahmadiyah, ia memanggil saya. Ketika saya mulai menyampaikan hal-hal tentang jemaat, istri saya menyuruh saya untuk berbicara setelah mendengarkan keseluruhan acara. Saat itu khutbah saya sedang ditayangkan. Ia berkata, setelah mendengarkan khutbah tersebut, saya yakin bahwa suara yang saya dengar hari itu mencerminkan gambaran Islam yang hakiki. Setelah mendengarkan sosok khalifah, tidak ada lagi keraguan mengenai kebenaran jemaat ini. Bagaimana Allah Ta'ala menanamkan rasa kecintaan terhadap khilafat di dalam hati manusia? Bagaimana Allah Ta'ala meningkatkan keimanan manusia? Bagaimana seseorang yang berada ribuan mil jauhnya dan belum pernah bertemu khalifah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mengungkapkan gejolak keimanannya. Umar Sahib dari Senegal menyatakan, setiap kali saya mendengarkan khutbah Anda, saya merasakan suatu ketentraman yang khas di dalam hati saya. Mohon doa agar gejolak perasaan ini selalu ada. Mendengar khutbah, saya berlinang air mata. Saya mencintai Anda. Doakan agar kecintaan saya kepada Rasulullah SAW, Hazrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifahnya mengungguli kecintaan saya pada dunia dan isi-isinya. Ia berkata, melalui doa huzur, bisnis saya pun berhasil. Ini semua adalah pemenuhan janji Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Amir Sahib dari Belgia menulis, saya mempunyai seorang teman dari Maroko bernama Mustafa. Beliau masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah setelah melakukan penelitian yang cukup lama. Beliau menuturkan, saya telah menghabiskan banyak waktu bersama para ulama sejak masa kanak-kanak saya. Namun khutbah-khutbah khalifah pada masa itu tidak hanya merupakan penafsiran yang benar terhadap Al-Quran, namun juga membawa seseorang lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Lebih lanjut mengatakan, setelah mendengarkan khutbah-khutbah ini, saya mulai menemukan kelezatan di dalam solat-solat saya. Allah Ta'ala juga menunjukkan kepada saya mimpi yang benar. Ahmadiyah telah mengubah hidup saya. Ketika menceritakan ini, beliau berlinang air mata. Sesuai dengan janjinya, Allah Ta'ala menurunkan dukungan dan pertolongan dalam kekhalifahan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan membuka hati manusia. Ada suatu kejadian lain.
Seorang mubalik di Guinea-Bissau menulis, kami berkesempatan untuk memasang MTA di 21 tempat. Tahun lalu, dari hasil pertabligan, ada satu desa yang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Namun 4 keluarga di desa tersebut menolak menerima Ahmadiyah. Saat tim jemaat berangkat ke desa itu untuk memasang MTA, mubalik lokal yaitu Muhammad Salilu Jaliu Sahib mengundang keluarga-keluarga di sana ke masjid agar mereka dapat melihat foto Khalifah dan Imam Mahdi di saluran MTA. Selesai pemasangan MTA, tibalah waktu sholat maghrib. TV pun dimatikan saat sholat. Setelah sholat, TV dinyalakan kembali dan khutbah pun tengah ditayangkan. Para tamu non-Ahmadi menyaksikan dengan penuh perhatian. Dan mubalik sahib berkata kepada mereka, khutbah ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, jadi saya akan menerjemahkannya untuk Anda karena Anda berhak mengetahui apa yang dikatakan oleh Khalifah. Mengenai hal ini, seorang tamu berkata, saya tidak mengerti apa yang beliau sampaikan. Meskipun demikian, saya bersumpah demi Allah bahwa beliau tidak mungkin adalah seorang pendusta. Jika beliau adalah Khalifah Jemaat Ahmadiyah, maka Jemaat Ahmadiyah tidak mungkin salah. Dan saya nyatakan di sini dan saat ini bahwa saya menerima Jemaat Ahmadiyah. Jadi ini adalah cara lain Allah Ta'ala dalam mengubah hati manusia. Khilafat adalah sarana penting dalam tabligh Islam. Dengannya, orang-orang yang berfitrat suci akan mengetahui ajaran Islam yang hakiki dan masuk ke dalam Jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Tuan Amir Sahib dari Gambia menulis, kami pergi ke suatu tempat bernama Sambe untuk tabligh. Kami menyampaikan kepada orang-orang tentang kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan membacakan syarat-syarat baiat untuk masuk ke dalam jemaat. Mendengar hal ini, Al-Kali, yakni kepala daerah atau kepala suku, imam di sana dan ketua komite untuk kemajuan desa pun segera berkata, Rasulullah SAW telah menubuatkan kedatangan Imam Mahdi. Hari ini untuk pertama kalinya saya mendengar tentang kedatangan Imam Mahdi. Sejak saya mengenal Ahmadiyah, saya sangat terpengaruh dengannya. Kemudian lebih lanjut mengatakan, hanya Ahmadiyah yang merupakan muslim yang sejati, karena mereka memiliki kekuatan khilafat yang telah menyatukan mereka semua. Kemudian ketika kepada beliau ditunjukkan foto saya, beliau berkata, saya dapat melihat kebenaran dalam dirinya. Kami juga menonton beliau di TV. Setelah itu semua orang yang jumlahnya banyak menyatakan baiat. Ketika mereka melihat Al-Quran dengan terjemahan dalam 3 bahasa lokal mereka, yaitu bahasa Fula, Mandinka, dan Wolof, mereka berkata, hanya Ahmadiyah lah yang merupakan Islam yang sejati. Tidak ada golongan lain yang mendapatkan karunia seperti yang diberikan kepada Ahmadi. Saya akan insya Allah tetap teguh pada keimanan saya pada Jemaat Ahmadiyah, dan saya tidak akan pernah mundur, karena inilah Islam yang sejati. Sementara para ulama lain, mereka datang untuk menipu kami. Lebih lanjut, Mubalik di Mali menulis, seseorang datang ke radio Ahmadiyah dan berkata, saya ingin baiat. Hari ini, saya diselamatkan dari api neraka melalui Ahmadiyah. Saya bertanya kepadanya apa maksudnya, dan beliau menjawab, beberapa ulama mengatakan bahwa solat tidak lagi diperlukan, sehingga mereka sendiri meninggalkan amalan solat sama sekali. Namun khutbah Khalifah Ahmadiyah tentang pentingnya solat yang saya dengar di radio Ahmadiyah memberikan dampak yang mendalam bagi saya. Mendengar hal ini, saya menganggap meninggalkan solat sama saja dengan masuk neraka. Oleh karena itu, mulai hari ini, saya adalah seorang Ahmadi, dan saya tidak akan pernah meninggalkan solat. Jadi, inilah kesan yang dirasakan oleh para Ahmadi baru. Para Ahmadi lama pun harus mengevaluasi diri mereka sendiri. Para ulama non-Ahmadi, mereka berbicara menentang kita dan menerbitkan fatwa mereka, menyatakan kita sebagai kafir. Namun keadaan mereka sendiri adalah bahwa mereka mengingkari rukun Islam yang sangat mendasar. Oleh karena itu ini merupakan karunia Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia dengan perantaraan khilafat. Mubalik dari Nigeria menulis, parabola telah dipasang di banyak tempat untuk menyaksikan MTA, kami menonton khutbah dan program-program lainnya. Seseorang berkata, saya mempunyai banyak keraguan mengenai jemaat sebelumnya, dan hati saya tidak memperoleh kepuasan.
Namun ketika saya mendengarkan khutbah Imam Jemaat Ahmadiyah, hati saya menjadi tentram. Saya menemukan Islam yang hakiki dan semua keraguan saya lenyap. Saya sekarang telah bergabung ke dalam jemaat. Lalu ada lagi peristiwa di Gambia yang menunjukkan betapa orang-orang yang berfitrat suci telah dibimbing. Saat menceritakan mimpinya, Tuan Muhammad menyatakan, "Tadi malam, dalam mimpi saya melihat seseorang yang datang dan menggenggam erat tangan saya, yaitu orang yang melihat mimpi ini dan berkata, 'Assalamualaikum warahmatullahi.' Beliau tidak mengenali siapa orang ini. Orang-orang memberitahunya bahwa orang itu adalah Imam Jemaat Muslim Ahmadiyah. Keesokan paginya, beliau datang ke rumah misi dan menceritakan mimpinya kepada mubalik lokal setempat. Kemudian mubalik sahib menyalakan MTA dan saat itu tengah ditayangkan khutbah Jumat. Saat beliau melihat saya, langsung berkata, "Ini adalah sosok yang sama yang saya lihat di dalam mimpi saya tadi malam." Setelah itu beliau pun menerima Ahmadiyah. Mubalik yang bertugas di Kamerun menulis bahwa di kota Marua, banyak orang yang menonton MTA Afrika dan juga masuk ke dalam jemaat. Seorang mu'alim dan imam, yaitu Tuan Ahmado mengatakan, melalui menonton MTA, keimanan kami meningkat, dan melalui khutbah khalifah dan program-program dalam bahasa Arab, sebuah cahaya telah berkembang di dalam diri kami, dan ini telah mengalahkan kegelapan. Tampaknya sebelum adanya MTA dan Ahmadiyah, kami sebelumnya seperti halnya binatang, dan sekarang, setelah adanya MTA, kami menjadi manusia. Jadi bagaimana Allah Ta'ala telah membuka hati manusia untuk mendukung khilafat? Ada peristiwa lainnya. Seorang mubalik di Kamerun menulis, pada suatu kesempatan saya sedang menyampaikan khutbah Jumat, dan orang-orang perlahan-lahan datang ke masjid. Saya melihat seorang laki-laki yang berjas dan bersorban. Ia tengah memasuki masjid. Setelah sholat saya bertanya mengapa ia mengenakan pakaian ini. Ia menjawab, "Saya mempunyai seorang pemimpin rohani dan beliau memakai pakaian seperti ini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, ada saluran bernama MTA Afrika dan Anda harus menontonnya." Khutbah beliau disiarkan di saluran ini dan beliau mengadakan sesi tanya jawab dengan anak-anak. Ketika Anda melihatnya, Anda akan menyadari bahwa beliau adalah orang yang benar dan diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala. Setelah itu saya memberitahukannya tentang 10 syarat baiat dan menunjukkan kepadanya gambar majalah At-Taqwa. Ditunjukkan juga kepadanya foto huzur. Saya katakan kepadanya bahwa masjid ini dibangun oleh imam yang sama. Beliau tidak mengetahui bahwa ini adalah Masjid Jemaat Ahmadiyah dan saya adalah salah seorang mubalik jemaat. Mendengar hal ini, pria tersebut menjadi gembira dan baiat bersama seluruh keluarganya. Ini hanya beberapa peristiwa yang saya sampaikan. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bagaimana dukungan Allah Ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam yang berasal dari Allah Ta'ala, bahwa kudrat tsaniyah atau kudrat kedua akan ditegakkan dan ini akan terus berlanjut. Dan melalui hal ini, keunggulan Islam sudah ditakdirkan. Allah Ta'ala sendirilah yang sedang membuka hati manusia. Allah Ta'ala membangun khilafat Ahmadiyah di hati banyak orang dan melekatkan mereka yang memiliki fitrat yang suci kepada khilafat. Setiap harinya, selama 118 tahun khilafat Ahmadiyah, ini adalah bukti bahwa Allah Ta'ala lah yang menolong khilafat Ahmadiyah. Dan seiring berjalannya waktu, Jemaat Ahmadiyah tengah menapaki kemajuan. Semoga Allah Ta'ala memberikan karunia kepada saya untuk memenuhi tanggung jawab besar ini. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga setiap Ahmadi untuk senantiasa menautkan diri mereka pada khilafat dengan penuh kesetiaan. Semoga khilafat Ahmadiyah senantiasa dianugerahkan kepada orang-orang yang berfitrat suci dan ikhlas sampai hari kiamat. Semoga Allah Ta'ala memenuhi semua tujuan yang telah Dia janjikan melalui Hazrat Masih Maud alaihissalam. Melalui khilafat Ahmadiyah, semoga kerajaan Allah Ta'ala berdiri di muka bumi, dan semoga panji Rasulullah SAW berkibar dan dapat disaksikan di seluruh dunia. Setelah sholat Jumat, saya akan memimpin sholat jenazah gaib untuk 2 orang.
Yang pertama adalah Tuan Chaudhry Muhammad Idris Nasrullah Khan. Beliau wafat pada usia 90 tahun dan tinggal di Kanada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Kakek beliau, yaitu Hazrat Chaudhry Nasrullah Khan Sahib, mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala untuk berkhidmat sebagai Nazir Ala di masa-masa awal. Tuan Idris Nasrullah Khan adalah keponakan dari Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan. Ayah beliau menjabat sebagai Amir Karachi untuk waktu yang sangat lama. Tuan Idris Nasrullah juga merupakan cicit dari Hazrat Khalifatul Masih Awal. Kakek dari pihak ibu dari Tuan Idris adalah Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sayyal, yang merupakan salah satu dari awalin wakaf zindagi dan juga salah satu mubalik pertama yang berkhidmat di Inggris. Dan melalui beliaulah ratusan orang masuk jemaat. Tuan Idris Nasrullah mendapat karunia berkhidmat sebagai sekretaris umur ammah di Lahore dalam jangka waktu yang lebih dari 30 tahun. Beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Ifta dan Komite Kada dan juga sebagai ketuanya. Pada masa Khalifatul Masih yang ketiga, ketika terjadi kerusuhan besar terhadap jemaat, nama beliau menjadi yang terdepan di antara para pengacara yang memberikan jasa yang sangat bersejarah. Pada sidang pengadilan yang terbentuk akibat peristiwa yang terjadi di Rabuah pada tahun 1974, Tuan Idris Nasrullah hadir di ruang sidang bersama Hazrat Khalifatul Masih Salis, rahimahullah. Hazrat Khalifatul Masih Salis telah menunjuk beliau sebagai anggota komite. Beliau juga menghadiri konferensi tentang selamatnya Nabi Isa dari salib yang mewakili jemaat Lahore. Beliau juga mendapat karunia menjadi bagian dari rombongan Hazrat Khalifatul Masih Rabi dari Rabuah ke Karachi pada saat beliau hijrah ke London. Kemudian jenazah kedua adalah Tuan Komar Idris dari Karachi, putra Chaudhry Aziz Ahmad Sahib Bajwa. Beliau wafat pada usia 90 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah cucu dari Chaudhry Muhammad Hussain Sahib dan Hazrat Sardar Begum Sahibah yang merupakan sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dengan karunia Allah Ta'ala, almarhum adalah seorang musi. Beliau meninggalkan seorang istri, 2 putra dan 2 putri. Sejak tahun 1959, beliau bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan menjabat selama 35 tahun di berbagai jabatan baik di pusat maupun di daerah. Beliau selalu dipandang sebagai sosok yang sangat dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Akhlak beliau yang sangat baik ini adalah berkat nasihat dari ayah beliau yang disampaikan kepada almarhum selama menjadi pegawai negeri. Ayah beliau mengatakan kepada beliau bahwa beliau akan lebih sedih mendengar Idris menerima suap dibanding jika beliau mendengar bahwa Idris telah meninggal dunia. Ini adalah cara ayah beliau memberikan terbiat dan bagaimana memberikan nasihat kepadanya. Beliau juga menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris buku terkenal dari Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib, yaitu Tahdis-e Nikmat, dan buku tersebut tersebar di kalangan mereka yang berbahasa Inggris. Pada tahun 1998 hingga tahun 2007, beliau mendapat karunia untuk berkhidmat di Majlis Amilah Jemaat Karachi sebagai sekretaris umur Kharijiyah. Pada masa di pemerintahan, beliau mendapat karunia menjabat sebagai menteri di pemerintahan provinsi. Beliau pernah menulis surat kepada Hazrat Khalifatul Masih Rabi dan mengawali surat tersebut dengan kata-kata Bismillah. Seorang ulama penentang mengajukan laporan terhadap beliau dan beliau telah lama terikat dengan kasus ini. Beliau selalu memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan beliau berupaya melakukan silaturahmi. Bahkan, ulama yang mengajukan perkara terhadapnya ketika kasusnya berakhir, ulama tersebut meminta bantuan keuangan karena keadaan yang sulit dan Tuan Idris memberikan sejumlah besar uang kepadanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan karunia-Nya kepada beliau serta memberikan karunia kepada anak cucu beliau untuk tetap meneruskan kebaikan beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر